Video kali ini kita mau bahas kalau yang sebelumnya kita udah sempat ngebahas gimana tekstil, penggunaan variabel spacing, terus juga pembuatan komponen. Kita sekarang mau coba ngebahas sedikit tentang desain gitu. Ini kalau misalkan kita lihat sebetulnya desainnya saya pikir masih bisa dikembangin lagi gitu. Jadi ini kalau dari teman-teman udah sempat nge-notice ya, ini saya ada beberapa page yang mungkin nanti bakal update. Cuma kemungkinan nggak tahu ya kalau dashboard nanti bakal ada atau enggak, atau terpisah atau enggak. Cuma saya bikin aja dulu. Nah, ini ada eksplorasi desain. Nah, eksplorasi desain ini saya baru bikin yang bagian home atau hero-nya. Gitu. Ini saya mau sedikit cerita tentang hero dan menurut saya ini menarik ya kalau kita bahas. Kenapa? Karena kemarin tuh saya sempat mikir, kenapa ya kayak perusahaan tuh perlu banget adanya website gitu. Terus saya coba mikir, sebetulnya buat apa website gitu kan, untuk apa kompro. Terus saya kepikiran sama analogi, kalau misalkan as a perusahaan atau kita sebagai owner atau ya sebagai pemilik perusahaan pasti ditanya kayak, kesibukannya apa gitu kan. Nah terus udah gitu pasti ngasih tahu, oh iya ini kesibukan saya misal punya ini, misalkan punya pabrik Kakova. Oh iya ya, di mana misalkan apa namanya gitu. Nah ketika orang search tuh pasti yang dicari itu ada dua, dia nyari by website atau dia nyari by sosial media gitu. Dan biasanya bisnis Kakova atau misalkan desain yang saya buat ini tuh dipakai untuk ekspor impor, dan orang untuk ekspor impor biasanya ya nyari kliennya tuh di ya lewat Google Search biasanya dia lebih condong ke nyari ngelihatnya website gitu. Nah ketika ngelihat website, terus pertanyaannya kenapa perlu bagus websitenya dan kenapa perlu ada. Sederhananya kayak gini, kalau misalkan kita kenal sama orang gitu, itu tuh otomatis seenggaknya kita pasti penampilan yang rapi nggak sih? Terus atau enggak paling sederhana, nggak sederhana sih, cuma kalau misalkan kita mau kenalan sama orang, seenggaknya kita kayak ngasih ID card. ID card itu perlu bagus biasanya gitu kan. Atau perform untuk pertama kali pasti kita mau nampilin yang terbaik. Biar apa ya? Biar orang tertarik, biar nanti kita bisa lanjut juga gitu. Kalau misalkan dari websitenya bagus, otomatis orang, oh iya dia udah seniat ini nih bikin websitenya gitu. Apalagi di bisnis yang harus biasanya lebih detail dan lebih bagus. Meskipun nggak menjamin juga nggak semuanya gitu. Cuma ini jadi salah satu alasan kenapa ya saya jadi dapat jawaban gitu, kenapa website itu perlu bagus dan perlu di-develop se-custom mungkin, kalau bisa bahkan jangan template gitu. Jadi karena setiap website itu atau perusahaan tuh punya identiknya masing-masing. Nah, dari desain yang kemarin saya coba bikin, saya coba eksplorasi, kebetulan kemarin tuh ada update tuh Figma, ada update fitur apa ya namanya? Fitur glass. Iya, fitur glass. Nah, jadi kemarin saya coba cari referensi dulu, kurang lebih ini salah satunya referensi yang saya bikin. Dan hasilnya dari desain ini yang saya coba desain, yang coba digabungin sama konsep ini, jadinya kayak gini. Gitu. Menurut teman-teman gimana? Nanti boleh komen. Ini tuh saya kasih efek gelas di sininya. Mana ya? Nah, ini efek gelas menarik sih. Tekstur. Nah ini gelas. Cuma jadinya nggak tahu ya, agak berat. Ini saya bisa ubah nih. Lihat di bagian sininya nih. Ini keren banget sih ini. Set. Nah. Jadi kayak ada efek gelas gitu. Dan saya coba bikin lebih sederhana. Dari gini jadi gini. Menurut teman-teman gimana? Tapi tadinya tuh sebelum di sini saya juga bikin nih di atas ini. Perubahan desainnya gitu kan. Ini yang sebelumnya ada gini, ada fotonya. Ini saya coba explore, jadinya kayak gini gitu. Dari ini dan ini jadi gini. Terus selanjutnya saya juga coba bikin kayaknya terlalu rame deh desain. Terus saya juga coba explore lagi yang kayak gini, menarik nih konsepnya. Ini konsep menarik, ini ada darknya juga. Terus dibikin lebih banyak konten, lebih padat. Dari sini referensi ini dan juga base design yang ini jadinya kayak gini. Ini saya coba tampilin di awal. Jadi orang ketika buka website biasanya kan mata orang tuh tertuju dari kiri ya, kanan ya, apa kiri apa kanan. Cuma mungkin kalau baca dari sini dari kiri laptop.
dari kiri ke kanan. Jadi orang ketika buka dia bisa tahu informasi kayak, oh ini dia dari Kalimantan, oh ini nomornya, ini emailnya. Terus kita bisa langsung dapat brosurnya. Kalau kontak bisa langsung. Terus di bawahnya udah ada informasi kayak si Kakova-nya, apa sih Kakova ini tuh. Terus ada sosial media, ada sedikit keunggulannya dari dia, terus ada produknya langsung gitu. Ini saya coba bikin padat. Yang ini pun sama, ini alasannya sama juga nih. Jadi dari kiri saya langsung nyertain sosial media, ada kontak, terus di bawahnya ada download brosur, ini ada double, terus di bawahnya ada learn more. Itu nanti ke bawahnya masih ada. Ini pun sama, saya coba lapihin dikit. Cuma yang ini lebih padat gitu. Terus yang terakhir, karena saya rasa yang tadi masih kurang dan dapat beberapa referensi, dari sini saya coba gabungin lagi ini ujungnya jadi gini. Saya coba lebih persimpel. Nah ini kenapa teksnya keubah ya? Ya ini teksnya salah guys. Kayaknya tadi deh. Kita ngerubah apa dah? Ini siapa yang ngerubah Times New Roman? Kita ganti dulu jadi From. Nah, gitu. Nah, kira-kira dari desain ini mana? Teman-teman lebih prefer yang mana? Yang pertama ini kah? Yang konsep glass dan dark? Atau yang ini? Atau yang ini? Teman-teman boleh komen hasilnya gimana. Nanti rencananya saya mau coba lanjutin ke bawah kalau misalkan desainnya kayak gini. Itu aja teman-teman buat video kali ini. Tadi ngejelasin tentang pentingnya website, terus juga hero section penjelasannya gimana. Jadi desain yang bagus tuh yang lebih apa ya, kalau saya nyebutnya nggak ada desain, bukan nggak ada ya, bagus dan enggak tuh itu subjektif. Kita nggak bisa debat tentang bagus dan enggak gitu, tapi kita bisa debat tentang benar atau enggak desainnya. Benar atau enggak tuh biasanya satu desain tuh punya alasan, kayak tadi kenapa saya nyimpan ini di atas, gambarnya juga kenapa kayak gini gitu ya, kayak tadi nih yang udah dijelasin. Jadi biasanya orang ketika nge-search atau ketika cari informasi, cari tahu daerahnya, terus bisa download brosur yang dimana dia nanti bisa offline, bisa dapat kontaknya langsung, informasi tentang Kakova-nya, sosial medianya, tentang produknya langsung. Ini pun sama, nanti bisa lihat brosurnya, ketika learn more nanti bisa langsung ke produk. Ini nunjukin keunggulannya dari si desainnya dia gitu. Dan ini saya juga udah coba konsisten. Nah paling nanti di akhir, emang ini agak PR buat nanti nyampein ke developernya, makanya di akhir mungkin nanti saya coba bikin format dokumen handover kali ya. Tapi ya sebetulnya segampang kayak tadi kita bikin base desainnya atau desain komponennya, terus juga gambar-gambarnya udah dibantu diekspor gitu. Itu aja paling buat video kali ini. Makasih teman-teman.